Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat datang Di podcast Ruang Kita, satu atap banyak cerita. Luar biasa. Luar biasa, semangat sekali ya. Semangat. Meskipun Apa? kita pakai baju Lagi apa nih? Baju baru. Muslim. Betul, baju Muslim. Iya. Kenapa nih kita pakai baju Muslim? Kita pakai baju Muslim pertanda kita sedang take podcast pada bulan Ramadan, Mbak. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Betul. Nah, untuk itu kita mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa. bagi seluruh umat Muslim yang menjalankan. Iya, luar biasa. Iya, karena event di bulan Februari ini banyak sekali. Banyak. Ada kemarin Imlek. Betul. Ya. Kemudian deketan sama Valentine. Betul. Kita juga sama Ramadan. Betul. Kita aja nih yang jauhan, Mas. Iya. Mbak Aziza ini kalau kita tag podcastnya pas Imlek, Iya. kemungkinan kita pakai kostuman barongsai. Oh. Barongsai. Tapi berhubung Ramadan kita pakai baju koko. Oke, Mas Anji. Selamatkan ya. Lumayan. Tolong efek-efek barongsai ya. Nanti di sini Mas Anji, efek barongsai gitu. Baik. Mbak Aziza. Iya. Kali ini kita akan membawakan tema yang luar biasa. Iya, luar biasa. Yang dekat dengan kita. Dekat dengan kamu. Apa Kami- dengan aku? Kita berdua. Dekat dengan kita. Apa nih? Temanya pelayanan keluarga berencana. Iya, pelayanan keluarga berencana yang ada di Dinas Sosial PPKP dan P3A Kabupaten Wonogiri yang telah bekerja sama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Salah satunya adalah Rumah Sakit Mulia Hati. Iya. Dan tidak lama-lama, Iya. kita langsung saja undang narasumber-narasumber yang luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Hanya pada kesempatan kali ini, Meluangkan waktu. iya. Yang pertama, kita sambut dulu Kepala Bidang tercinta, tercantik, paling well se-Dinas Sosial PPKP Kabupaten Wonogiri, Oke, langsung saja kita sambut. Ibu Lestari Yunihastuti. Luar biasa, beri tepuk tangan. Luar biasa. Iya, boleh ngomong. Selamat pagi. Halo, Pak. Ibu gimana nih? Sini. Mas Ben. Iya. Saya Mamat, Pak. Kayak empuk, Mbak. Ya, saya ini masih kedinginan Iya, nih. nggak apa-apa. Oke, lanjut, Mbak. Oke, selanjutnya kita undang narasumber berikutnya yang sangat luar biasa, yang sudah terjun malang melintang hadir di Kabupaten Wonogiri melayani masyarakat Wonogiri. Ada Dr. Antonius Budi Giri Bawono SPLG MCAS. Selamat datang, dokter. Iya, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri. Betul, dan Bu Yuni, ini merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Dinas Sosial PPKP dan P3A Kabupaten Wonogiri. Panjang sekali, luar biasa. Panjang sekali. Repot ya. Oke. Iya, karena kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa ini. Betul. Iya, langsung saja kita akan membahas terkait dengan pelayanan keluarga berencana. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu nih Mas Gal tentang keluarga. Berencana. Iya. Karena apa? Tapi Tapi sudah ada keluarga. hampir. Hampir akan. Apakah Mbak Aziza sudah berkeluarga? Oh, saya sudah berencana. Oh, berencana. Rencana dengan Anda mungkin. Oke, nanti tahun depan kalau nggak hujan ya, Mbak ya. Satu minggu kita boleh ya. Iya. Oke, kita kenalan dulu ya. Yang pertama, karena tak kenal maka Tak kenalan dulu. kita lulus ya. Tak kenal maka tak apa. Iya, puasa sepertinya. Panji nggak seperti biasanya. Biasanya kamu pulang biasanya. Iya.
Oke, kita kenalan dulu. Mungkin yang pertama dengan Bu Kabit. Iya, dari Bu Kabit. Bu Kabit, Bu Yuni. Dari Juni Hastuti. Kenalannya gimana ini? Iya, kenalan dulu. Mungkin nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diberikan kelancaran dan diberikan sampai akhir nanti menjelang Lebaran, berhalangan dan semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Berkenalan? Iya. Saya mungkin baru usia 1,5 bulan ya. Di Dinas Sosial PPKP dan BPKA di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi mungkin stok lama tapi untuk SPM. Bukan PPKP. Baru mention di bidang PPKP dan Iya, masih kalau baduta masih apa nih tahapnya ya? Masih merangkak jalan? belum. Baru nanya. Harus Kiring ya? Iya, betul. Kiring kanan, kiring kiri. Oke. Tapi alhamdulillah karena support dari teman-teman di bidang utamanya sangat luar biasa dan juga teman-teman yang saat ini hadir di sini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Saya bisa langsung berlari. Jadi contohnya hari ini kamu diberikan kesempatan bersama Teguh Giri untuk mengisi jadwal podcast yang kedua ya Mbak hari ini. banyak. Saya yang kurang. Sebelumnya izin kenalkan diri, selama 2 tahun, 3 tahun kurang sedikit ya Mas, 3 tahun kurang 3 bulan saya ada di bidang Litjansos Dinas Sosial dan per 1 Januari 2026 alhamdulillah mendapat amanah baru di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Alhamdulillah hal positif yaitu saya tentunya punya teman baru, sistem baru, saya belajar hal baru. Walaupun tinggal 2,5 tahun dokter, saya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Insya Allah semoga saya bisa memberikan kontribusi yang positif dalam hal program pengendalian penduduk dan keluarga berencana khususnya untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri. Jadi, seperti itu. Luar biasa. Iya, luar Lembut. Iya, kayak tahu. Kasar. Oke, terima kasih Bu. Salam kenal karena kita juga berkenal ini ya. Kalau saya udah lama Mbak. Nah, ya. Udah setahun. Sudah setahun. Dulu ya. Setahun lebih. Setahun lebih. Oke. Close up ya Mas? Kita berkenalan aja. Jauh ya, tetap jauh. Oke. Ya, selanjutnya narasumber berikutnya adalah Dokter Giri. Ini mungkin masyarakat Wonogiri sudah tak asing ya. Karena mungkin ada yang sering periksa, sudah mendapatkan pelayanan begitu ya. Oke, kita kenalan dulu dengan Dokter Giri yang sudah malang melintang di bidangnya. Monggo Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Andreas Giri Bawono, MKes SPOG, lebih sering disebut Dr. Giri ya, dipanggil Dr. Giri. Jadi saya bertugas di Rumah Sakit Mulyadi sejak tahun 2019. Kemudian pelayanan kami di Poliklinik jadi setiap hari dari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 9.30 sampai pukul 12. Jadi kita mulai ikut berpartisipasi dalam pelayanan MOW sekitar tahun berapa ya Mas Pak? Tahun berapa? Kayaknya udah ada Mas Mustafa. 2 tahun ya? Oh 2023 ya, kurang lebih 3 tahun ya, baru 3 tahun. Jalan. Baru 3 tahun kita mulai melakukan pelayanan dari pelayanan poliklinik yang rawat jalan itu pelayanan KB implan, kemudian KB IUD, kemudian yang operatif itu MOW atau mantap operasi wanita. Jadi kita sudah melakukan banyak sekali, saya nggak pernah menghitung ya, banyak sekali. Banyak. Semoga masyarakat Wonogiri bisa terlayani dengan baik dan kita masih tetap
ikut partisipasi ke depannya bersama kantor apa tadi panjang sekali. Saya bisa sebutnya BKKBN. Bahwa ini ternyata. Proses BPKB dan Ya, kalau dulu saya sebutnya BKKBN itu sudah hafal tuh. Jadi semenjak dulu masih dokter umum terus mulai dulu PPDS Opjun, jadi sebutnya lebih familiar ke BKKBN. Iya. Ya, itu kan dinas kabel lah. Iya. Ya, jadi untuk pelayanan MOW sekarang kita bagi harinya mulai yang longgar itu Selasa pagi sama Kamis pagi. Kalau misalnya kondisinya memang kuotanya banyak sekali, jadi over kapasitas, kita ambilkan juga jam dari hari yang lain gitu. Tapi biasanya setiap hari kita melayani kurang lebih 4 sampai 5 reseptor program B untuk MW saja. Jadi kalau untuk IUD sama implan tergantung dari perusahaan dari PLKB gitu. Oke. Karena tadi saya agak disebut PLKB gitu ya. Jadi saya mau tanya dulu. Jadi kan sudah biasa melayani pasien. Ini ditambah lagi sektor yang dari kiriman rekan-rekan PLKB ini, Dok. Jadi gimana, makin rame, makin banyak, makin gimana ya, Dok? Ya, alhamdulillah ya. Jadi tetap ya memang tepat waktu lah. Yang penting semua bisa terlayani dengan baik. Jadi kalau biasanya memang untuk kegiatan MOW kita berikan waktu sebelum kegiatan poliklinik mulai. Jadi kita sudah mulai pasien datang, kemudian kita screening dulu pasien membawa hasil tes kehamilan sederhana, kemudian kita juga dari laboratorium di Rumah Sakit Mulyati juga melakukan tes sederhana, jadi di cross check, kemudian kita melakukan pemeriksaan ginekologi, kemudian kalau memenuhi syarat kita lanjutkan untuk dilakukan MOW. Tapi kalau misalnya ada kendala, misalnya diperiksa ternyata kemungkinan ini ada tumor di rahimnya mesothelioma atau adenomyosis, biasanya kita edukasi ke pasien dan suami untuk disarankan dilakukan operatif, tindakan operatif untuk miomnya itu. Karena misalnya kalau sudah nggak menginginkan menginginkan kehamilan lagi, sebaiknya dilakukan pengangkatan rahim. Biasanya kalau pertama pada kasus adenomyosis, jadi suatu endometriosis seperti ini ya, contohnya yang bisa kelihatan nggak di kamera. Bisa. Jadi kalau itu kan misalnya ini kan yang hitam-hitam itu endometriosis ada endometriosis internal atau adenomyosis itu biasanya nanti terus rahimnya membesar dan terjadi nyeri haid. Nah, makanya prosedur penanganannya harus dilakukan total abdominalisectomy dan recycling, jadi diambil semuanya. Jadi sampai di pangkal vagina sampai ke semua organ kandungannya. Kalau kita lakukan MOW saja, nanti masih ada gejala dari adenomyosisnya, sehingga nanti bisa menimbulkan konflik. Jadi bisa menjadikan konflik pasien ke rumah sakit kalau kita sebagai pelayan MOW kalau tidak dilakukan pemeriksaan sebelumnya secara detail. Gitu. Termasuk kalau misalnya mau dilakukan pemasangan IUD, kita juga melakukan pemeriksaan USG transfer dengan tujuannya apa? Untuk menentukan besarnya rahim, kemudian menentukan bisa ditentukan panjang dari rahimnya ini dengan pengukuran, jadi di tracking secara tergantung arahnya atau kelengkungannya dari rahim ke arah cervix, dari puncak rahim ke arah mulut rahim cervix itu. Kemudian apakah ada kelainan yang lain, nanti kan kita bisa jelaskan ke pasien. Nanti kalau kita nggak melakukan pemeriksaan blind, itu resikonya nanti kita dapat juga treatment. Misalnya kita sudah melakukan pemasangan IUD, pas dilakukan pemasangan ada yang mentok, ternyata nggak tahu, nggak diperiksa, ternyata ada miomnya besar. Itu kan bisa juga terjadi. Atau misalnya ada misalnya contoh yang gampang bisa kelihatan itu sebenarnya misalnya kanker cervix, kita nggak melakukan pemeriksaan, kita
lakukan, kalau kita lakukan tindakan manipulatif nanti jadi perkara banyak. Gitu. Jadi semua tindakan tuh menurut saya ya itu harus dilakukan secara runut. Jadi saya datang, dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, baru kita lakukan asesmen penegakan diagnosis, kemudian baru dilakukan terapi atau tindakan. Oke, baik, luar Ya. biasa sekali. Jadi Ya. tetap melakukan pelayanan pribadi Ya. untuk menunjang pelayanan keluarga berencana. Ya, itu Pak. Kemudian selanjutnya kita ke Bu Yuni. Ya. Bu Yuni kan sudah hampir 2 bulan ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita, ya kalau kita tengah 2 bulan. Nah, ya kemudian Ibu Yuni kita sudah melakukan kunjungan pemantauan monitoring ya Bu ya, terkait dengan pelayanan KB. Nah, gimana nih Bu ketemu dengan asesor dan pemeriksaan di lapangan? Alhamdulillah menyenangkan ya Mbak ya, karena ini pengalaman pertama pada saat program TMMD reguler ke 127 di Desa Kembang Kecamatan Jatipurno. Itu merupakan bagian dukungan pemerintah, berbagai macam dukungan terkait dengan program itu, diantaranya adalah pelayanan KB gratis ya, pelayanan KB gratis yang dilaksanakan di poliklinik. Iya kan, poliklinik desa Kembang pada saat itu ada kurang lebih 15 pasien ya Mbak ya, yang datang melakukan mendapat pelayanan KB gratis, pemasangan implan, kemudian lepas implan juga, kemudian juga pemasangan kalau IUD tidak ada ya kemarin itu, suntik dan juga pil kalau tidak salah. Menyenangkan sekali karena itu merupakan bagian dari dukungan program TMMD. Jadi di sana alhamdulillah dikunjungi oleh para pimpinan di tingkat kabupaten dan juga kunjungan dari program sepertinya pada saat itu. Karena program reguler ini beda dokter, agak istimewa karena program besarnya TMMD. Jadi kita dari Dinas Sosial PTKB dan P3A kemarin dukungannya terkait pelayanan KB dan alhamdulillah terlaksana dengan lancar pada tanggal 10 Februari 2026 pada saat itu. Dan semoga pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada saat tanggal 10 itu juga tidak ada komplain dari pasien seperti yang mungkin sudah ada, termasuk pelayanan implannya sebagai bagian jenis pelayanan KB, yaitu jenis KB alat di bawah kulit ya, alat kontrasepsi di bawah kulit, kemudian juga suntik dan juga KB. Tentunya ini dalam rangka juga mendukung pelayanan KB khususnya di Desa Kembang agar di sana juga masyarakatnya lebih sejahtera, utamanya bagi ibu dan Tujuannya itu Mbak, mensejahterakan. ibu dan bagian juga dari program besar pengentasan kemiskinan. Oh, masih ada korelasinya Mbak. Saling berkesinambungan. Luar biasa sekali ini. Yes. Sebelum kita akan melangkah lebih jauh Betul. terkait dengan kontrasepsi. Kontrasepsi. Sabar. Penasaran soalnya. Penasaran sekali. Penasaran itu ya. Dan malam bisa tidur saya. Mimpi apa? Makan bola. Oh, ini. Bu Yuni selalu lihat status WhatsApp keren Mbak. Perhatian. Nah, auranya hari ini bahagia. Nah, karena timnya menang. Impresi gitu ya. Oke. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan bahas dulu yang pertama terkait dengan keluarga berencana. Karena mengingat kita berdua belum berkeluarga ya Mbak. Iya, Masih berencana untuk berkeluarga. betul sekali, Mbak. Langsung kita tanyakan ke yang geli. Kebutuhan kita langsung. Iya. Apa nih keluarga kita? Oh, keluarga berencana. Keluarga berencana tadi kalau Mbak Aziza dan Mas Wali baru berencana berkeluarga ya. Kalau keluarga berencana ini merupakan program pemerintah berupa upaya terencana dalam rangka mengendalikan, mengatur jarak kelahiran, kemudian juga jumlah anak dan juga waktu kelahiran anak untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Sejahtera lagi. Dan juga berkualitas. Banyak hal yang perlu diperhatikan ya Mbak ya. Sebelum kita berkeluarga. Maksudnya apa? Iya. Iya, takut salah paham nanti. Oke, kalau tadi terkait dengan keluarga berencana, selanjutnya kontrasepsi. Iya, dari sisi kontrasepsi
Ya, kontrasepsi itu jadi prinsipnya kontra itu kan melawan. Jadi sepsi, conception itu kan proses pembuahan. Jadi melawan proses pembuahan. Prinsipnya kontrasepsi adalah suatu metode yang digunakan untuk menunda atau menghindari terjadinya kehamilan. Jadi metode kontrasepsi itu banyak. Ada yang metode yang non hormonal, ada metode hormonal, ada mekanis atau operatif. Jadi metode yang non hormonal itu bisa yang dengan sistem metode ovulasi billing ke ada metode ovulasi billing jadi menghitung jadi perkiraan kapan masa subur, kapan masa kering. Jadi masa kering itu jadi kalau pas masa subur harus hindari terjadinya hubungan suami istri supaya tidak jadi kehamilan. Jadi nanti harus dihitung dulu siklus menstruasi rata-rata berapa hari, kemudian perkiraan masa suburnya kapan itu bisa dihitung. Jadi nanti istri lebih proaktif untuk menandai kapan dia masa keringnya, masa suburnya kapan. Jadi harus ada kedisiplinan supaya tidak jadi kehamilan. Kemudian kalau yang non-hormonal yang lain barrier ya, jadi bisa pakai kondom. Kemudian yang lain dengan mekanik dengan pemasangan IUD. Kemudian untuk hormonal itu bisa diberikan seperti suntikan atau pil atau implan. Ya. Kemudian untuk IUD juga ada dua jenisnya, yang non hormonal sama hormonal. Kalau yang non hormonal yang LNG IUS itu ada tapi preparatnya atau sediaannya sedikit, karena itu biasanya untuk program mandiri atau untuk terapi, karena harganya mahal. Kalau nggak salah terakhir itu harganya NA-nya aja sudah 2,5 ya, 2,5 juta ya. Biasanya untuk terapi kasus hiperplasi endometrium biasanya untuk itu, jadi sama untuk terapi mandiri juga bisa untuk golongan yang tidak mampu. Kemudian untuk yang metode operatif dilakukan MOW atau MOW pada wanita, MOW pada pria. Kalau MOW biasanya dilakukan oleh teman sejawat bedah, spesialis bedah. Kalau MOW adalah spesialis objek. Iya. Di ada masa subur, ada masa kering. Ini bukan masa masa gajian ya. Kita akan waktu apa ya? Biar kayak gitu pas subur langsungnya gajian. Gas. Kita apa? Aku salah ngomong. Masa kering. Tiba. Jadi. Kalau masa kering HP harus akuratur ya. Kalau masa subur harus hindari. Biasanya kalau masa subur itu karena pengaruh hormon estrogen itu wanita biasanya kelihatan lebih cantik. Jadi pas kelihatan lebih cantik jangan didekati. Ini PR. Mungkin gitu langsung aja. Oke, itu tadi sudah terkait dengan kontrasepsi. Oke, kalau gitu kita akan masuk terkait kontrasepsi yang ada di Dinas Sosial PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Ya, yang bisa diterima masyarakat gitu ya, yang bisa kita berikan pelayanan secara gratis ke masyarakat. Gitu. Yang pertama terkait dengan kontrasepsi jangka panjang. Saya mengetes Mas Well metode kontrasepsi jangka panjang ya. Ada apa itu Mas Well? Itu lama ya berarti. Iya. Jangka panjang lama. Ini saya rasanya kayak dites cermat karena awal sekali. Iya, apa itu? Contohnya apa? Contohnya? Kontrasepsi jangka panjang. Iya, yang panjang Kak Ade ya. yang kita biasa sebut implan. Tahu implan? Implan tahu? Iya, implan dan IUD. IUD. Lumayan, bener ya? Iya, Saya Google tadi malam. Oke, karena tadi sudah baca Google. Nah, kita berkesempatan langsung tanya. Iya, kan? Malu tapi Saya agak segen sama narasumber karena lembut-lembut. Kita ini agak uraan ya. Ini dokternya lembut, buka lembut. iya.
Oke, pertama nih kita mau bahas dulu dengan kontrasepsi jangka panjang Betul. yang ada di dinas kita, ya Bu Yuni ini mungkin. Jadi bagaimana sih Bu masyarakat ini bisa mendapatkan pelayanan MKJP ini, implan dan IUD untuk masyarakat Wonogiri yang membutuhkan. Nah ini bagaimana syaratnya atau kita harus kemana? Biar tahu masyarakat Iya, umum biar biar tahu. tahu ini. Agar masyarakat bisa mengakses pelayanan terkait dengan MKJP ini, Mbak, metode kontrasepsi jangka panjang. Apa tadi, Mas? Implan dan IUD. Implan dan IUD. Tentunya ini kami bekerjasama atau kami dibantu oleh teman-teman PLKB tentunya. Teman-teman penyuluh keluarga berencana PKB. Yang jumlahnya kalau tidak salah ada 54 teman yang tersebar di 25 kecamatan. Jadi teman-teman ini aktif memberikan penyuluhan, apalagi sekarang dikuatkan juga di tahun ini dengan program baru oleh Bapak yang diinisiasi oleh Bapak Kepala Dinas Sosial PPKP dan P3A, Smart Respon Kecamatan. Nah, jadi teman-teman program-program yang ada di Dinsos PPKP ini kan sekarang semakin kuat karena semua pilar ya, pilar sosial maupun pilar KB bekerjasama bersinergi untuk menguatkan semua programnya. Nah, di antaranya adalah bahwasannya yang harus kita pahami bersama, semua program harus dipahami oleh teman-teman pilar-pilar sosial tadi maupun pilar-pilar keluarga berencana. Dan tentunya kaitannya dengan bagaimana masyarakat bisa mengakses program ini tentunya ada di pundak teman-teman yang ada di kecamatan. Yang utama adalah teman-teman PLKB, kemudian teman-teman PKH, PKSK dan yang lainnya. Jadi mungkin pada setiap momen kesempatan mungkin edukasi pertama atau sosialisasi atau penyuluhan yang memberikan penjelasan terkait dengan pelayanan KB apa saja yang bisa diakses teman-teman di bawah ataupun warga masyarakat yang membutuhkan. Tentunya berjenjang edukasi ini melalui diantaranya para nakes di tingkat kecamatan, dari puskesmas, kemudian juga dari perangkat desa dan juga dari kader-kader IFD dan yang lainnya. Nah, sosialisasi itu tentunya sudah difahami oleh program pada setiap tahunnya berdasarkan Permenduk Bangga Kepala BKKBN nomor 5 tahun 2025 terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOKB ya tahun 2026. Tentunya teman-teman PKT sudah mengetahui, memahami, dan untuk tahun 2026 ini alokasinya memang sangat terbatas kalau kami melihat. Di antaranya adalah yang sumber anggaran dari BOKB DAK tahun 2026, ini anggaran dari APBN Dok, itu untuk MOW hanya 150 kuotanya, 150, kemudian untuk implan 3066, kemudian untuk IUD 1000, jumlahnya hanya itu, dan untuk khusus untuk metode operasi pria, MOW hanya 4. Hanya 4, dan itu sumber anggarannya dari APBD kabupaten. Jadi perbedaannya itu. Dan sepertinya kuota khususnya untuk MOP dan MOW sampai saat ini sudah full. Ya, sudah full. Dan sepertinya masih banyak peminatnya. Dan untuk itulah karena tahun ini Dinsos dan PPKP sudah melebur menjadi Dinas Sosial PPKP dan P3A, alangkah bijaknya apabila kebijakan program ini dan khususnya kaitannya dengan kuota ini ada kebijakan baru, bukan untuk apa-apa sih, yang kemarin memang mungkin banyak polemik di bawah, mungkin juga ada istilahnya kaget juga ya, kok ini sekarang memakai ini, artinya apa? Saya tadi di depan sudah menyampaikan bahwasannya program KP ini merupakan bagian dari juga strategi kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan kemiskinan. Menurunkan kemiskinan. Dan dalam hal ini terkait juga dengan kuota yang terbatas, khususnya MOP. Dan ternyata banyak sekali peminatnya, ada kebijakan yang untuk memprioritaskan warga masyarakat yang kurang mampu, Bapak. Warga kurang mampu, dan izin kami juga. Dan alhamdulillah juga untuk mendeteksi siapa sih orang mampu dan tidak mampu di sini, terkait juga dengan adanya di desa dan juga di Wonogiri ada
program yang mungkin di kabupaten se-Indonesia tidak ada ya, DDSK, data dasar sosial kabupaten, kita bisa melihat secara jauh, secara detail kondisi satu keluarga. Ini benar nggak sih kalau data sen dia masuk di 1 sampai 5, kita bisa lihat ada data, ada aplikasi pendamping atau membantu untuk melihat secara detail lokasi kondisi warga tersebut di lapangan. Nah, dari itulah kemarin mungkin ada yang mendaftarkan untuk MOP, ada yang 1 atau 2 kami kesampingkan dulu karena ada yang memang dia lebih membutuhkan secara ekonomi dan bukan hanya berdasarkan kami melihat secara administrasi, dokumen administrasinya, KK, KTP dan lain sebagainya, tapi memang di lapangan dan juga dia memang sangat membutuhkan. Walaupun syarat kriteria untuk ikut MOP maupun MOP dan yang lainnya itu tetap yang utama yang menjadi acuan adalah syarat secara medisnya atau secara ketentuan keluarga berencana, yaitu yang pertama untuk MOP paling tidak usianya minimal 35 tahun, kemudian sudah memiliki 2 anak paling tidak, kemudian usia anak yang terkecil 3 tahun, dan juga ada yang satu keikhlasan. Jangan sampai nanti suatu waktu kok pengen anak itu anak-anak kok pengen anak wedok, ternyata lucu ya punya anak cewek seperti itu atau yang lainnya. Itu ikhlas dulu, kemudian syarat-syarat lainnya jadi, dan juga yang utama adalah keikhlasan atau kerelaan dari pasangan istri loh ya, bukan pasangan yang lain ya, pasangan istri perempuan kalau istri itu. Jadi itu kemudian juga jadi kebijakan bahwa warga tersebut setelah ini kan kita verifikasi ya Mbak ya, umpamanya yang mendaftar sampai 10. Oke, semuanya sudah memenuhi syarat secara tadi umur, anak, keikhlasan, kerelaan istri dan lain sebagainya, baru kita sandingkan kemampuan ekonominya lewat desain dan juga DDS. Nah, jadi hanya memprioritaskan, bukan kok sekarang tahun kemarin boleh, sekarang nggak boleh, ini apa-apaan sih? Ini kan gratis. BKKBN tidak membuat aturan itu, tapi karena kuota kita hanya sangat-sangat minim, hanya 4, itulah makanya ada kebijakan untuk membuat urutan prioritas seperti itu. Jadi yang berhak, artinya yang kurang mampu, kita berikan waktu dahulu. Dan apabila yang lainnya memang ini Bu, kami karena KB kami itu, kami arahkan tentunya melalui teman-teman PLKB, mungkin juga dengan dari teman-teman nakes di wilayah dampingan masing-masing untuk memberikan solusi untuk memakai metode kontrasepsi yang seperti salah satunya IUD dan IMPLAN. Iya, dan itu juga berlaku bukan hanya di MOP, di MOW juga, karena animo masyarakat juga tinggi, lebih dari 150 dok. Mungkin ada banyak yang kami bukan kami tolak, kami tunda dahulu, dan kami juga dengan teman-teman Smart Respon Kecamatan kemarin juga sudah memberikan banyak hal kaitannya dengan untuk memprioritaskan dari keluarga-keluarga mampu untuk didahulukan. Dan nanti di triwulan terakhir ternyata target kami ada masih kurang banyak. Kemarin siapa sih yang sudah antri? Silahkan seperti ini. Jadi semuanya berhak mengakses ini, tapi izin di triwulan pertama, kedua, ketiga kami tetap memprioritaskan yang kurang mampu. Yang mampu secara ekonomi alhamdulillah yang di desil 6 sampai 10 kalau kebijakan didesain kami persilahkan untuk memakai metode kontrasepsi yang lain. Seperti itu. Oke. Mungkin itu. Ya, karena metode kontrasepsi lain kayak implan IUD itu kan juga dapat benefit nih ke asentor. Betul. Apa saja benefitnya itu? Untuk implan maupun IUD ya. Iya. Benefit secara dari anggaran dia. Mendapat juga seperti yang lainnya, mendapat uang transport, kemudian juga makan minum seperti itu, dan juga penanganan bagi penanganan ke tenaga medis itu kan juga gratis. Iya. Seperti itu gratis, dan masuk ditambah uang saku atau uang transport itu, dan juga makan minum konsumsi. Begitu juga pendampingnya nanti juga mendapat. Iya, pendamping dalam artian di sini adalah kader yang mengantarkan, beri informasi. Seperti itu. Banyak ya Mbak, keuntungannya Jadi, banyak. mungkin juga ada
tambahan sedikit ya Mbak ya, benefit untuk yang akseptor MOP dan MOW tentunya setelah screening lolos itu kemudian dilakukan penanganan itu mendapat namanya tambahannya masalah itu tadi ada pengganti biaya hidup. Pengganti biaya Kalau hidup. karena setelah pasca penanganan itu kan mereka perlu istirahat ya sementara waktu, jadi tidak bisa bekerja. Jadi dari APBD ada alokasi sebesar 1.250.000 khusus untuk pengganti biaya itu Pak. Kelihatannya tercengang gitu Pak, kaget Pak. Saya juga kaget. 1.250.000. Kalau dari APBN itu 450, tapi dari APBD 1.250. Sebegitu. Semoga ya tahun ini hanya 4, tapi insya Allah kalau nanti anggaran berpihak ke Dinas PPKB dan P3A untuk 2027 kami akan berupaya untuk meningkatkan jumlah. Seperti itu. MOW juga ada pengganti biaya hidup sebesar 450. Nanti nominal di bawah sini. Iya, siap. Editor kita sangat siap di bawah ini. Nominal di bawah sini siap. Karena setelah MOW maupun MOP itu memang mereka perlu istirahat. Iya. Gitu kan? Jangan tunggu dokter J. Iya. Oke, jadi luar biasa sekali. Ini adalah salah satu bentuk wujud kepedulian. Kepedulian dan perhatian pemerintah Kajian pemerintah ke masyarakat. untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, mewujudkan keluarga yang sejahtera dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Tepuk tangan Bu, terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Iya, jadi semua perlu diperhatikan. Kamu perlu perhatian. Perlu banget. Dari jauh Pak. Oke, tadi sudah terkait dengan kebijakan. Oke, kita terkait dengan cara kerjanya ya, Dok ya mungkin. Ya. Biar paham. Iya, biar paham. Saya yang awam juga pengen tahu. Iya, karena kan setahu Mas Well, implan ini dipasang di mana, Mas? Kayak Kaget ya. Simpan yang di sini. Iya, di situ. Sebesar apa, Mas Well? Kalau saya baca di Google sebesar korek api. Iya. Lumayan, belajar. Lumayan ya, berapa nilainya, Dok? Biasa. Kecil. Oke. Oke. Sebesar itu ya. Dan jadi dipasang di sini ya. Kira-kira kenapa ya? Kok itu bisa mencegah kehamilan? Make sense nggak? Kalau saya mikir nggak make sense. Ini loh. Ini harus kita tanyakan ke yang ahli. Ini nggak sembarangan ini. Oke. Biar jawabannya valid ya, Mas Panji ya. Oke, langsung saja Dok, bagaimana cara kerja implan ini dalam mencegah kehamilan? Jadi kalau untuk implan hormonal ya, prinsipnya sama. Jadi kalau khusus untuk implan, itu kan bahan aktifnya terkandung dalam tabung silastik. Kalau dulu implan tuh ada 6 ya, 6. Kalau nggak salah paling yang lama dulu dipasang 6, terus yang terakhir 2, terus yang terbaru lagi itu 1. Satu. Jadi itu nanti dipasangkan di kurang lebih 5 cm dari kalau saya mengikut ini dari kalau dari siku ya, dari Bresosus Mariolus. Jadi kemudian 5 cm dari sini nanti diambil ke arah kranial, ke arah atas itu nanti saya kecil nanti dipasangkan di intrakutan. Contohnya? Contohnya tabung silastiknya yang 2. Yang terbaru sekarang cuma 1. Iya dong. Cuma saya kemarin belum pernah mencoba yang 1. Katanya sudah ada stoknya ya Mas Topa. Kemarin pelayanan TMMD kita baru sudah yang 1. Itu lebih ringkas lebih. Lihat tuh. Mungkinnya nggak terlalu lama. Jadi kalau hambatannya kalau semakin banyak implan yang dipakai, semakin banyak lokal anestesi yang harus digunakan. Apalagi yang dulu yang kipas dulu itu dulu 5 atau 6 ya dulu, yang saya lupa. 6 ya. Yang dulu zaman saya masih dokter umum, masih residen, masih sekolah itu pasang banyak itu ya. Akibatnya butuh anestesi atau
obat bius lokal anestesi yang lebih banyak. Kalau semakin sedikit, jadi lebih sedikit dosis yang diberikan dan lebih cepat waktu pemasangannya. Jadi kerjanya isi dari hormonal ini, dari progestin ini akan dikeluarkan secara pulsatil setiap hari. Ini kalau jangka waktunya sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi nanti di harian dikeluarkan oleh tubuh dan nanti akan beredar dalam aliran darah. Kemudian targetnya ke ovarium. Jadi di sini ya targetnya untuk menekan ovulasi. Kemudian targetnya di cervix, mengentalkan di cervix, sama akan menimbulkan penekanan proses proliferasi dari lapisan dari endometrium atau saput lendir dari rahim, sehingga tidak bisa digunakan untuk implantasi atau proses penanaman hasil pembuahan dari blastosis atau embrionya nanti. Gitu. Ya, jadi itu sama. Seperti suntik juga sama. Cuman kalau implan kan jangka panjang. Itu aja ya. Iya, itu dulu ya. Jadi sudah tahu Mas Ren? Ternyata koreknya itu korek batang ya. Tak pikir korek gas itu loh. Bukan gas. Korek gas ada. Dua Mas. Iya. Jadi nanti ternyata korek celembar. Iya, dan ternyata itu isinya angkotnya dimasuk hormon. Iya. Ya. Keren. Itu terkait dengan implan. Implan. Oke, selanjutnya angkotnya dimasuk IUD. IUD. Ya. Oke, ini Ini yang Ini. Ya, ini. Oke. Yang ini ya. Iya. IUD yang sering kita pakai ya. Iya. Sekarang yang copot T ya. T kodenya TCU 380A kodenya. Kemudian ini yang spiral itu yang kontrasepsi yang biasanya yang lama zaman ibu-ibu kita sama ibu-ibu itu biasanya KB Safarinya pakai ini. Sekarang kita pakai TCU 380 yang cuman ada gumpalan tembaga di sini, yang ini fungsinya untuk menimbulkan proses peradangan, inflamasi yang steril, bukan karena infeksi ya. Ini sengaja dibikin peradangan. Tujuannya apa? Kalau dari peradangan, kalau dalam rongga yang terjadi peradangan, maka akan mengundang sel-sel kekebalan tubuh, sel-sel makrofag, sel-sel seluler, sel darah putih itu untuk masuk ke dalam rongga rahim. Nanti dia akan berusaha untuk menetralisir benda asing, kan kembali dianggap sebagai benda asing. Nah, pada saat yang bersamaan, kalau terjadi proses masuknya sel sperma, dia akan diserang oleh makrofag. Makrofag itu akan menyebabkan sperma itu akan difagostosis, akan dimakan. Nah, nanti akan dihancurkan dalam badannya makrofag sehingga tidak terjadi proses fertilisasi lebih lanjut. Dan banyak yang diserang oleh makrofag. Semakin banyak makrofag yang ada di situ, semakin banyak sel sperma yang dimakan, maka tingkat keberhasilan kehamilan akan semakin rendah. Tapi kalau makrofagnya tidak seimbang, jumlah sel spermanya semakin lebih banyak, risiko terjadi kehamilan ada semakin besar ya. Jadi masih ada kemungkinan risiko kehamilan. Makanya walaupun sudah dipasang IUD, tetap bisa mungkin terjadi kehamilan. Jadi penting untuk melakukan pemeriksaan secara berkala pada pasien-pasien aseptor IUD. Biasanya kalau saya sarankan 1 minggu setelah pemasangan, kemudian habis itu kalau tidak ada keluhan, dianjurkan tiap 6 bulan sampai batas waktu pemasangan selesai. Biasanya kan 5 tahun. Nah, itu nanti sampai 5 tahun baru diganti baru. Atau nanti pada saat pemeriksaan juga harus di screening apakah terjadi kehamilan atau enggak. Biasanya kalau nakes kan memasang, terutama ibu bidan itu kan memasang IUD-nya biasanya kan masih ada sisa benang yang diselipkan di luar dari rahim, ya sisakan. Itu. Makanya kalau kami sebagai tim medis kalau memasang biasanya, mohon maaf, biasanya kalau di puskesmas nggak kelihatan benangnya, memang sengaja dipotong
ngepres. Terus. Ngepres jadi di orificium uteri eksternum atau di mulut rahimnya tuh persis di situ. Tapi nanti kalau misalnya pas waktunya dilepas, kita lakukan pakai pengait IUD itu nanti bisa keluar itu. Yang sisanya di dalam masih ada. Tuh. Baik, iya. Kemudian ini dok, efektivitasnya. Nah, efektivitasnya mungkin setelah dipasang IUD atau implan, apakah langsung efektif nih untuk mencegah kehamilan? Ya, bisa kalau karena mekanis ini langsung ya, jadi menimbulkan peradangan. Iya. Nah, responnya langsung. Jadi bisa langsung saya diadu di Berhubungan. hubungan. IUD ya. Ya, IUD. Yang IUD. Langsung bisa Tapi kalau dipasang. misalnya nggak yakin, misalnya nih pas benar masa subur, kan kalau pas masa subur itu sel telur itu mungkin sudah ada di saluran tuba gini, atau mendekati dengan muara dari saluran dari rongga rahim. Nah, itu kemungkinan kehamilan juga disarankan pakai alat kontrasepsi tambahan disarankan. Supaya double protect sementara. Nanti kalau misalnya sudah sekitar seminggu, biasanya kan proses peradangan itu sebenarnya cepat ya, berlangsung continue sampai IUD-nya itu diambil. Gitu. Makanya perlu dimonitor. Jadi kalau setelah pasang IUD jangan terus santai terus lepas. Baiknya dianjurkan untuk tetap dimonitor. Iya. Ya, bisa kontrol ke bidan atau ke puskesmas. Kalau misalnya masih ada masalah bisa dilakukan ke rumah sakit. Ya. Intinya perempuan jangan menyepelekan kesehatan organ reproduksi Ya. dok. Iya. Iya. Kalau ya implan tadi dok, efektivitasnya bagaimana setelah dipasang? Apakah sudah siap langsung gas? Banyak dilakukan ditambah pengaman sebenarnya, misalnya pakai kondom selama kurang lebih 1 minggu. Satu minggu. Jadi karena jadi begini, dari proses pengeluaran hormon kan secara pulsatil setiap hari, jadi dosisnya akumulasi, jadi dosis rendah tiap hari, nanti kan terakumulasi. Sifat dari hormonal itu sifatnya adalah lipofilik, jadi dia akan terikat di jaringan lemak dari si wanita, baik dari jaringan lemak bawah kulit atau lemak visceral. Nah itu nanti terakumulasi di situ, sehingga akibatnya apa kalau terakumulasi? Jadi kalau misalnya dilakukan KB hormonal terus-menerus, akibatnya masih ada cadangan atau deposit hormonal di dalam tubuh, walaupun sudah dihentikan lama. Kenapa kok nggak bisa langsung nggak langsung bisa subur lagi? Terus Pak. Jadi kita himbau karena ini kan sudah Ramadan ya. Sebentar lagi musim mudik lebaran. Nah biasanya kalau mudik bapak-bapaknya pulang ya. Oh iya, benar-benar. Kalau pulang, nah jadi ibu-ibu harus mempersiapkan ya, mempersiapkan. Salah satunya jangan mendadak ya berarti. Ya. Harus direncanakan. Iya, direncanakan dulu. Silakan mau pasang implan, IUD silakan dipersiapkan dulu. Jangan mendadak bapaknya datang. Nah, surprise. Tapi seandainya mendadak pun tadi ya dok, double proteksi. Jangan nih mbak. Nah, mungkin kemarin kami temui dok pada saat pendampingan pelayanan KP di lokasi TMMD itu ada yang kemarin bapaknya pulang, kami nah itu maksudnya biar juga menjaga keharmonisan keluarga. Solusinya itu tadi mbak, mungkin double proteksi. Double proteksi. Oke, Mbak Azizo, ini ada segmen menarik kita. Panik. Q&A dari teman-teman yang ada di Instagram. Asik. Oke, ini pertanyaan nanti kita langsung tujukan, kita cek dulu pertanyaannya apa. Mas Iya. Panji bisa minta tolong? Apa nih pertanyaannya? Iya, yang mana ya? Oke. Ya, ada ya. Oke. Yang mana nih ya? Saya mau tanya dulu ke Bu Yuni. Oke. Ini ada pertanyaan. Bu, mau tanya. Saya kan rumahnya jauh dari kota. Kalau mau ikut KB gratis pemerintah, bagaimana caranya? Apakah hanya langsung gas datang ke puskesmas atau bagaimana? Moga jawabannya Ibu. Iya.
Mungkin bisa di masing-masing desa kelurahan itu kan ada kader IMP ya, Mbak. Kader IMP dan sub IMP yang dulu kita menyebutnya sebutan atau nomenklaturnya adalah PPKPD dan sub PPKPD. Mereka adalah tangan panjang kita semua, terutama juga tangan panjang Dinas Sosial PPKP dan P3A dan juga teman rekan kerja dari teman-teman penyuluh keluarga berencana di lapangan dan juga merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan atau tangan panjang rekan kerja pemerintah desa dalam rangka program mensukseskan atau menyelenggarakan program keluarga bangga kencana. Program keluarga bangga kencana di antaranya adalah keluarga berencana, program KB. Intinya lagi adalah terkait pelayanan KB. Mereka bisa menghubungi dulu kader-kader IMP maupun sub IMP, kemudian juga sebagai tangan panjang kemudian menginformasikan lebih lanjut kepada teman-teman PKB. Seperti itu. Pasti akan direspon positif dan akan dicarikan solusinya. Karena tidak semua layak itu harus datang ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, karena bisa diakses layanan-layanan khusus, tapi untuk khusus IMP dan IUD bisa di klinik swasta, klinik dokter maupun di tempat praktek mandiri bidan. Jadi semua puskesmas di Kabupaten Wonogiri Bisa. Ada 57 vaskes di Kabupaten Wonogiri yang melakukan pelayanan KB. Terdiri dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik dokter, kemudian juga praktek mandiri bidan. Jadi sudah banyak sekali. Silakan yang belum minat silakan calling dulu nih ya. Kadernya. Ya. Iya. Tadinya pertanyaan yang kedua Mas Iya, Bel. pertanyaan yang kedua ini Ke Pak Dokter. ke Pak Dokter. Oke, mohon izin Pak Dokter, saya menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang kepo di Instagram ya ini. Mau tanya ke Pak Dokter, tolong beri kami info, saya tidak cocok dengan suntik pil dan implan, karena saya pernah pakai. Anak saya sudah 5, baiknya kami ikut KB apa ya? Oh iya Dok, saya orangnya agak embem. Wah, maksudnya embem nih gimana? Monggo Pak Dokter bisa Ya. jawab. Kalau KB rumah nggak cocok ya bisanya mekanik. IUD kalau misalnya mau pakai yang mantap ya langsung MOW. Jadi kalau IUD bisa juga dipasangkan walaupun pasiennya obes ya, misalnya gemuk, kalau bisa dilakukan, teman memang harus diperhatikan kalau pemasangan IUD tetap harus dilakukan pemantauan, jadi harus selalu dikontrol. Ya, seperti tadi dilakukan supaya risiko infeksi, komplikasi dari pemasangan IUD tidak terjadi pada aset kaki. Kalau memang sudah mantap, saya setuju ya, setelahnya sudah banyak, sebaiknya MOW. Sudah 5 Mbak. Ya, Tapi satu lagi futsal ya. dari dua tim futsal. Futsal poli. Dan jawab ya buat tadi yang sekiranya embem lagi. Nggak usah takut ya. Enjoy aja. Santai. Oke, ini saya ada pertanyaan pribadi Pak Dokter. Mengingat usia saya masih muda belia dan Tidak ini ya. Jadi gini Dok, saya tuh sering baca berita pernikahan dini, pernikahan anak gitu ya. Jadi mungkin wanita-wanita yang belum siap untuk hamil karena melakukan pernikahan anak itu tadi, akhirnya dia hamil. Apakah itu akan berpengaruh Dok? Secara kesehatan si reproduksinya, untuk kesehatan anaknya mungkin? Ya, jadi kalau semakin dini usia nikah ya, belum, kita patokannya usia kurang lebih 17-18 tahun ya. Jadi kalau kurang dari itu terpapar oleh jadi hubungan seksual, itu yang paling bahaya adalah di sini, di mulut rahim ini nggak kelihatan. Jadi ada seraganya. Ya di sini kan ada namanya cervix. Jadi rentan terjadi paparan oleh virus HPV. Akibatnya apa nanti kaitannya? Kaitannya dengan kejadian kanker cervix. Jadi kalau pada orang dewasa itu ada sel namanya sel epitel itu yang
itu sudah terjadi di luarnya itu namanya sel epitel yang pipih ya. Jadi kalau yang pada yang anak-anak itu kuboidnya yang bentuknya kubus itu masih banyak di luar. Itu yang mudah terpapar oleh virus HPV. Sehingga kenapa bisa mudah terjadi CHPV karena terinfeksi oleh virus HPV di sel cervixnya itu, sehingga lambat laun nanti akan terjadi displasia. Displasia mulai dari ringan, sedang sampai berat kalau nggak diatasi akan lanjut ke karsinoma insa itu kemudian berlanjut menjadi cancer. Ya, itu jadi jarak antara mulai infeksi sampai terjadi cancer biasanya paling cepat 3 tahun, paling lama kurang lebih 10 tahun. Dan pada saat ini banyak sekali vaksin-vaksin untuk mencegah terjadi infeksi HPV. Di Rumah Sakit Mulyati sudah tersedia vaksin HPV, itu biayanya sangat murah kalau saya Berapa dok sekarang? sekitar 800.000 sekali vaksin ya. Jadi pada anak-anak usia 9 sampai kurang lebih 15 tahun itu bisa diberikan vaksin cuma sekali. Tapi kalau sudah lebih dari 15 tahun itu sebaiknya diberikan 3 kali. Jadi bulan ke-0, bulan ke-1, dan bulan ke-6 seperti hepatitis B, hampir seperti hepatitis B. Biasanya sekarang vaksin itu sampai pakai strain yang banyak ya. Jadi kalau dulu sampai kuadrivalen, sekarang sampai 9 strain. Jadi biasanya kalau saya nyebut mereka aja susah. Misalnya kayak Gardasil itu biasanya ada yang kuadrivalen itu ada 4 untuk mencegah virus HPV yang tipe 6, 11, 16 sampai 18 itu yang paling sering. Dan juga 53 itu yang paling sering menyebabkan perubahan jadi kanker cervix. Tapi sekarang sampai 9 karena ditemukan banyak strain virus HPV yang lain juga yang menyebabkan kanker cervix ya, namanya high legendary oncogenic virus. Itu bisa menyebabkan kanker cervix. Jadi memang dianjurkan kalau menikah terjadi hubungan seksual sudah kondisi rahimnya sudah dewasa, sudah siap. Dipastikan. Karena sudah di resiko ini di terjadinya kanker cervix. Kemudian yang kedua adalah dari proporsi panggulnya. Kalau masih kurang dari 18 tahun kan masih dalam masa pertumbuhan sehingga maksimal belum terjadi bentuk panggul yang sempurna, sudah dipaksa untuk melahirkan janin, sehingga seringnya terjadi nanti disproporsi kepala panggul sehingga terjadi persalinan macet, akhirnya harus dilakukan seksi sesaria. Akibatnya apa? Angka seksi sesarianya meningkat. Itu kalau sudah terjadi angka sesaria meningkat sehingga terjadi angka morbiditas dan mortalitas yang meningkat juga pada itu. Iya, kematian. Kesakitan dan kematiannya akan meningkat. Oke. Nggak main-main ya Mbak ya? Ya. Ternyata resikonya itu Resikonya banyak. dan jangka panjang ya untuk masa depannya. Maka itu hindari Pernikahan anak. Di bawah umur. Iya. Saya masih enjoy Mbak ya. Mbak masih enjoy Mbak? Enggak sih. Oh, enggak pengen. Mbak pengen. Iya. pranikah. Ya, harus hindari. Iya. Oke. Itu ya. Itu pesannya. Iya. Oke. Selanjutnya kita sebelum masuk ke Q&A lagi, mungkin terkait dengan mitos-mitos KB, kita akan masuk dulu ke cara kerja MOW dok, mekanisme MOW ini. Ya, MOW. Jadi kalau MOW yang kita melakukan di Rumah Sakit Mulyati dilakukan MOW secara metode Pomeroy. Jadi misalnya ini kan ini saluran telurnya, saluran tubanya, saluran telurnya, tuba fallopi, kita angkat situ, kemudian kita melakukan pengikatan, kemudian dilakukan pemotongan. Sehingga tujuannya apa? Setelah dilakukan pengikatan dan pemotongan, akan terjadi penyembuhan luka yang permanen sehingga terjadi oklusi atau penutupan saluran telurnya, sehingga tidak terbuka lagi. Bisa juga dilakukan tibiektomi, cuman dilakukan pengangkatan dari rumbai dari saluran telur ini sampai di pertengahan saluran telur. Kalau dilakukan histerektomi, manfaatnya adalah juga untuk mencegah terjadinya kanker ovarium. Jadi
ada teori menyatakan bahwa kalau fibria tuba itu diangkat, maka risiko terjadinya kanker ovarium, kanker hidung telur itu akan menurun. Gitu. Karena ini berpotensi kalau masih ada fibria tuba kan menyebabkan perubahan sel di hidung telur. Gitu. Jadi kalau sudah dilakukan MOW, kemudian ini sudah terjadi ovulasi permanen, maka akan sulit terjadi kehamilan. Mungkin bisa dilakukan rekanalisasi ya. Cuman rekanalisasi itu potensi untuk jadi kehamilannya juga tidak sebagus kalau yang masih alamiah, masih terbuka secara alamiah. Gitu Mbak. Ya, jadi diikat lalu dipotong. Ya. Oke. Fokus pada saya. Iya, itu tadi. Ya. Itu tadi MOW. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan mitos dan fakta. Iya. Penasaran. Mitos fakta terkait dengan KB. Nah, mungkin Bu Yuni dulu ya. Bu Yuni yang baru terjun langsung di dunia perkabian ini, adakah mitos fakta yang mau ditanyakan ke ahlinya, Ibu? Tentu ada. Iya. Ini mungkin saya mewakili pertanyaan dari warga masyarakat pada umumnya nih Pak. Mungkin ini pertanyaan sudah sejak dari dulu kala. Kaitannya dengan metode KB implan dan juga dengan IUD Pak. Ini merupakan, kalau mitos fakta ini tidak dijelaskan, mungkin masih menjadi salah satu kendala dalam kita teman-teman PLKB melakukan edukasi kepada warga masyarakat. Apakah betul bahwa implan itu bisa jalan-jalan Pak, berpindah tempat? Kemudian juga begitu juga IUD, entah itu copper T atau spiral. Dulu pernah ada waktu saya sudah 30 tahun yang lalu ya Pak, sudah lama itu, sampai masuk ke organ tubuh yang lainnya, organ penting lah, organ vital. Bagaimana itu dokter? Betul atau tidak? Bisa ya. Jadi kalau implan itu kan kalau tepat dipasang di intrakutan ya, itu untuk tingkat mobilisasinya atau batas. Tapi kalau masuknya di seputan, di jaringan lemak, itu kalau misalnya kita akan bergerak, dia bisa bergeser, gitu, bisa sampai ke tiga. Itu biasanya biasanya kita nanti akan konsultasikan ke teman sejawat spesialis bedah untuk dilakukan pengangkatan fokus aluminium dari implan tuh. Iya. Ya, biasanya lebih susah karena mungkin harus nggak tahu posisinya harus pasang dipindai pakai siam, karena biasa pakai konsen karena tabung siastiknya itu kan bisa tembus sinar ronsen, jadi bisa deteksi dengan baik. Oh gitu. Ya, jadi tidak radio. Jadi harus sering mungkin pakai siam atau bagaimana dari tempat spesialis bedah. Biasanya kalau kita raba nggak ketahuan ya, kita ronsen nggak jelas ya, terpaksa kita konsulkan ke teman spesialis bedah. Iya. Tuh. Jadi kuncinya itu di pemasangan ya Dok? Ya, pemasangan. Memang kita harus benar-benar presisi. Nanti kalau semakin sedikit jumlah implannya memang akan semakin mudah. Kalau zaman dulu kan semakin banyak, semakin banyak mungkin nggak tahu mana. Mungkin yang masang 6, pas dicabut cuma ketemu 3, yang 3 lagi stres. Sebenarnya yang masih apa tadi? ya, jalan-jalan semua, nggak ketahuan. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Iya. Ya. Kemudian yang untuk kontrasepsi tadi. Nah, untuk IUD, kalau yang dulu yang paling sering tuh ini ya, apa bentuk yang spiral. Itu slip yang spiral. Iya. Itu paling sering retensi. Kalau yang kasus-kasus yang sering saya temui di rumah sakit itu sampai usia postmenopause, usia di atas 53 tahun, baru ada baru ada keluhan, padahal rahimnya ini sudah atrofi, sudah mengecil, sehingga dia terceram kuat di dalam rongga rahim, sudah terbentuk granulasi, sehingga kalau misalnya ada benangnya di luar, di bekas saja dilakukan usaha untuk dicabut, pasti akan putus karena senar itu atau benangnya itu, benang dari IUD-nya itu kan rapuh, jadi ditarik pasti akan putus. Kalau misalnya nggak ada keluhan sih, dipantau aja terus. Penting untuk melakukan follow up pada pasien-pasien yang dipasang IUD. Nah, kalau IUD yang dari baru-baru ini ya, kemudian sekarang kan bentuknya
seperti Ya. nah, itu lebih mudah untuk dilakukan pengambilan. Cuman jangan sampai kadaluarsa. Kalau Iya. kadaluarsa nanti risikonya sama, Iya. infeksi. Gitu. Jadi nggak ada namanya sekarang IUD seumur hidup. Ada IUD itu ada jangka waktunya. Memang secara teori kalau IUD seperti itu kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun, iya. Tapi kalau saya perhatikan, saya misal selama saya jadi FPOG itu sebaiknya sampai 5 tahun, 5 satu tahun. diganti baru lagi. Iya. Supaya efektivitas dan komplikasi dari Iya. IUD-nya itu Baik. kurang. Ya. Dicegah. Iya. Jadi harus kita kuatkan di edukasi ya. Iya. Baik dari nakes maupun teman-teman PL. Iya, dan kuncinya harus tepat tadi ya, tepat Ya. pemasangannya, Ya. tepat waktu untuk melepasnya Melepasnya, juga, ya. tepat. Disiplin waktu. Iya, iya baik. Mungkin izin satu lagi dok, Ya. kaitannya dengan ini tadi mitos dan fakta. Mungkin kaitannya dengan stigma negatif mungkin ya, bapak-bapak ini pertanyaan bapak-bapak. Bapak-bapak, Untuk MOP, metode operasi pria, karena ini memang salah satu jadi kendala teman-teman melakukan penyuluhan, edukasi. Benarkah kalau MOP itu bisa menyebabkan kecanduan? Alat tempur itu berkurang atau bahkan nyaris hilang atau dan lain sebagainya yang mohon dijelaskan. Ya. Jadi ada pernah Ada. Jangan kaget ya pemirsa, Ya. keluarga keren jangan Jadi kaget. kalau jadi kalau ini bisa dilihat ya. Jadi kalau kita lihat ini ada fase different. Di sini nanti yang di saluran benihnya itu ya, yang dilakukan pemotongan di sini ya. Jadi nanti yang dipotong sini karena ini pabriknya sel sperma di sini di daerah testis. Nah, nanti saluran keluarnya itu ada dua karena testis kan kanan kiri, jadi akan dipotong dua ya, kanan Dua. kiri. Dua juga. Sehingga nanti sel sperma itu tidak masuk ke ductus ejakulasi, ya, sehingga tidak keluar sel spermanya. Tapi tetap nanti kalau setelah MOP jangan langsung karena kemungkinan sudah ada sel sperma yang ada di ductus ejakulat nanti dipakai. Saya sudah lakukan MOP kok istri saya bisa hamil. Saya hamil sama siapa nanti yang Menimbulkan konflik baru. Iya. saya betul Sisa-sisa benar. seperti tadi ini seperti apa IUD implan itu tetap dilakukan Iya. pakai pemasangan infeksi ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi kemungkinan kehamilan. Dan nanti kalau ya misalnya seminggu udah dilakukan MOP, lukanya udah kering juga. Apa pernah ada yang habis MOP langsung dipakai? Biasanya nggak hamil. Dan Masa enggak? ya mungkin ya ada fase penyembuhan dulu kan. Iya. Karena kalau biasanya luka operasi yang besar itu proses penyembuhannya tuh rata-rata 100 hari. Tapi kalau mungkin lukanya begitu lebih cepat. Iya. Ya. Gitu. Kalau masih harus dilakukan OP terus langsung diakin ya nanti ya mungkin apa ya? Jiman-iman gitu. Bukan. Saya sebut kendaraan. Dan poin ini dok yang pertanyaan juga, pelarinya Diserap. Nanti akan diresopsi ya. Diresopsi oleh tubuh. Ya. diserang kembali oleh tubuh. Kemudian kalau ini sudah dilakukan MOP tidak akan berpengaruh kepada proses ereksi atau proses tidaknya alat hamil. Iya, betul. Ya, nah, jadi proses ereksi kan cuma tergantung dari aliran pembuluh darah sini, aliran darah yang masuk ke corpus cavernosa. Gitu. Jadi tidak mungkin ada ketidaktepatan penanganan ya dok. Oh enggak, kalau Maksudnya tetap presisi lah tadi. ya tetap yang dipotong adalah pas deferennya di sini saluran benihnya. Karena yang dikhawatirkan teman-teman pria itu kan itu dok. Iya. Salah memotong atau bagaimana atau Ya. Bisa berdiri kok. Tadi tapi sudah dijelaskan Bisa. Dan Aman. belum ada yang Untuk ejakulat, karena ejakulat dihasilkan oleh ini ada pabrik semennya ini ada kelenjar prostat dan sini kelenjar prostat. Sini ada juga untuk vesicula seminalis itu, jadi dia menghasilkan bahan semennya. Jadi bahan yang biasa kita lihat yang apa cairan kentalnya itu dari situ vesicula seminalis. itu tetap ada. Ada, cuman
Intinya kalau diperiksa nanti Tidak. cairan spermanya harusnya nggak ada sel spermanya lagi. Kalau hitung misal dianalisa sperma nggak ada lagi. Kalau masih ada berarti bocor. Ya harusnya nggak ada lagi. Oke, tidak. Nah, Ya, luar biasa Iya. penjelasan dari Pak. Kamu jangan sampai bingung setelah MOP harusnya tetap ereksi. Iya. Ya kalau nggak ereksi berarti harus cari mungkin harus dikonsulkan ke psikiater. Iya. Ternyata beda gitu ya. Mungkin perlu penanganan khusus ya. Masalah lain. Iya. Oke, Mbak Aziza luar biasa tadi penjelasan dari Pak Dokter. Iya. Dan juga luar biasa. Tepuk Luar tangan dulu. biasa kita beri. Oke. Tidak menurunkan stamina ya. Oke. Wah semangat tuh Mas. Ini mungkin jalan-jalan ke depan. Iya, oke. Kalau gitu kami ucapkan terima kasih Ya, sekali sama-sama. narasumber hebat kita pada hari ini, gitu ya. Dan semoga ini juga menjadi edukasi yang bermanfaat Betul. bagi masyarakat, terlebih mempersiapkan diri nanti, kemudian juga mempersiapkan keluarganya juga agar menjadi keluarga ya. Bagus. Keluarga apa? Keluarga yang apa, Mbak? Sabar, berkualitas. Saya orangnya nggak tahu. Pulang. Keluarga ya. Sejahtera. Dan Berbahagia. sabar ya. Oke, jadi bagi teman-teman keluarga keren ya, warga masyarakat Wonogiri yang berminat nih ya, yang mau tanya-tanya dulu, konsultasi dulu boleh ya, silahkan tanya aja gratis ya, ikut juga gratis, silahkan boleh tanya ke kader-kader kita yang ada di lapangan atau rekan-rekan penyuluh KB Iya. yang ada di 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Begitu. Kalau gitu kita akhiri dengan pantun, Mas. Oke. Apa nih? Diakhiri dengan pantun. Belum. Nggak usah, kan nggak uji saya ya. Oke. Ikan hiu makan rendang. See you di episode mendatang. Podcast Keluar Kita.